dari studio JTV. Inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2024. Bersama moderator kita malam ini, Emil Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan secara langsung dari Grand Studio JTV. Hadirin dan pemirsa di rumah, inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Ini adalah momentum yang sangatlah tepat bagi kita semuanya, utamanya Anda, segenap warga masyarakat Kabupaten Situbondo, untuk bisa mengetahui, mengenal lebih dalam lagi seperti apakah visi, misi, program kerja dan solusi yang ditawarkan oleh para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Dan selama 2 jam ke depan kita akan mengetahui seperti apakah ide, gagasan dan pemikiran mereka. Dan tentu saja pastikan Anda tidak salah pilih pada saat pencoblosan 27 November 2024 nanti. Karena pilihan Anda menentukan nasib Kabupaten Situbondo 5 tahun yang akan datang. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini sebuah keluarga yang luar biasa, keluarga besar Kabupaten Situbondo, baik yang hadir di studio maupun yang menyaksikan kami di tempat masing-masing. Ada 2 pasangan calon yang sudah hadir di sini. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Nomor urut 1, Yusuf Rio Wahyu Prayogo SOS dan Ulfia SPDI. Dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 yaitu Dr. Ades Haji Karda Suswandi MM dan Haja Hoiradi SPD MH. Dan tentu saja sudah hadir para pendukung yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pendukung yang sangat istimewa. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti rangkaian acara malam hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Situbondo.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan berjibaku bersama-sama sambutan Ketua KPU Kabupaten Situbondo yang nantinya juga akan didampingi oleh para komisioner KPU Kabupaten Situbondo. Yang kami hormati Bapak Hadi Prayitno SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner, dari kiri Mas Anam, sebelahnya ada Mbak Agita dan Pak Bustamil, sementara Mas Andi hari ini sedang menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh KPU RI dan tidak bisa bergabung di studio ini. Dan saya hormati Bu Kasubag juga mewakili Pak Sekretaris. Yang saya hormati pasangan calon 01 Mas Rio dan Mbak Ulfi, dan pasangan calon nomor urut 2 Pak Karna dan Nyihoy. Yang saya hormati Pak PJ Bupati, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami semua. Yang saya hormati para panelis yang sudah membantu kami KPU Kabupaten Situbondo merumuskan pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan dalam debat pasangan calon kali ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota. Yang saya hormati hampir lengkap juga formasinya kawan-kawan rekan-rekan Bawaslu. Yang saya hormati jajaran Forkopimda, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Kesbangpol. Yang saya hormati para pimpinan partai politik dan seluruh rombongan pendukung, baik rombongan pendukung pasangan calon 01 maupun rombongan pendukung pasangan calon 02. Dan yang saya hormati dan saya muliakan tentu sateja masyarakat Situbondo yang menonton acara debat pasangan calon Kak Dinto di seluruh Kabupaten Situbondo. Malarmantar acara Kak Dinto debat bisa memberikan hal yang baik dan positif sateja masyarakat Situbondo dalam menentukan pilihan bupatinya dan wakil bupatinya akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, debat kali ini pertama sudah kita laksanakan, dan debat kali ini kedua kita dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, artinya debat antar pasangan calon. Jadi kita tetapkan, kita sepakati bahwa ini adalah debat pasangan calon, baik calon bupati dan wakil maupun calon wakil bupati yang diikuti oleh kedua calon. Bapak Ibu sekalian, terus saja masyarakat Kabupaten Situbondo sesaat mangken ngolati acara debat secara laki langsung di JTV Kak Dinto, gereng bisa seksama mengikuti anilai
calon bupati sareng calon wakil bupati yang akan nanti akan betenggula sareng panjenengan sateja, masyarakat warga Kabupaten Situbondo akan memilih tanggal 17 November tahun 2024 mendatang. Jadi debat Kak Dinto difasilitasi oleh KPU sebagai ajang menyampaikan visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati. Sehingga nanti masyarakat bisa menilai sendiri, bisa ngolati, dan bisa menentukan pilihannya kepada siapa di antara pasangan calon yang ada di Kabupaten Situbondo. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan tentu tidak lupa kepada seluruh stakeholder yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan debat ini, khususnya para panelis yang sudah membantu kami merumuskan pertanyaan yang menjadi salah satu suksesnya, salah satu parameter suksesnya tentu pelaksanaan debat yang kita laksanakan kali ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para rombongan pendukung pasangan calon, dan kami berharap bahwa kegiatan debat ini adalah substansinya adalah penajaman visi dan misi pasangan calon. Jadi kami berharap kita semua sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, karena saya lihat masih ada yang tidak bisa masuk ke dalam studio, dan mohon ini juga bisa disampaikan, bisa diajak bersama-sama tertib dalam mengikuti kegiatan debat yang kita laksanakan di studio JTV kali ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim JTV sudah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Situbondo, membantu kami segenap masyarakat Situbondo menyiarkan secara langsung pelaksanaan debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana yang baik bagi seluruh masyarakat Situbondo dalam mengamati, menentukan pilihan calon bupati dan calon wakil bupatinya di tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tentu baik memulai kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama, sehingga nanti kegiatan debat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua, baik untuk para pasangan calon, baik para pendukung, dan tentu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo umumnya. Saya akan memimpin doa bersama-sama, dan dengan hening kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dengan menundukkan kepala, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Situbondo mohon tetap berada di atas panggung, dan kepada segenap komisioner yang lainnya kami persilahkan kembali ke tempat. Ketua KPU tetap berada di atas panggung karena Bapak dan Ibu seperti halnya tadi Ketua KPU Kabupaten Situbondo telah menyampaikan bahwa ada 5 panelis yang telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membutuhkan jawaban dari para pasangan calon. Maka malam hari ini saya akan mengundang
hadir di atas panggung kelima dari panelis tersebut. Kami persilakan untuk bisa hadir di atas panggung. Yang pertama, boleh berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Muhammad Nur Hari Sudin SAGSH MPhil ICLACWJ, Guru Besar dan Dekan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya, Dr. Lutfi Agus Salim, SKM MSI, dosen dan peneliti kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang malam hari ini berhalangan hadir. Dan berikutnya yaitu Insinyur Zikri Pramudia Alfarisi STMT, dosen Departemen Industri Kreatif dan Digital Universitas Brawijaya. Berikutnya, Dr. Nur Subekti STMT, Wakil Rektor 3 UMM 2020 sampai dengan 2028, Tim Ahli Center for Energy, Environmental and Regional Development 2008 and 2011. Dan selanjutnya, Dr. Didi Suharyanto, SHMH, Rektor Universitas Bung Karno Jakarta, Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis kita. Dan berikutnya kami persilakan perwakilan panelis untuk bisa menyerahkan pertanyaan yang sudah dirumuskan dan masuk dalam dua amplop yang tersegel rapat untuk diserahkan secara langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Situbondo. Kita saksikan bersama, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia dua amplop yang tertanda A dan juga bertanda B. Masih tersegel hanya kelima panelis yang mengetahui apa isi dari amplop ini, apa saja pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk perwakilan panelis selanjutnya untuk menyerahkan amplop berikutnya. Baik, boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Berikutnya, Ketua KPU Kabupaten Situbondo akan menyerahkan amplop tersebut kepada saya, Emil Faiza, sebagai moderator debat kali ini. Mohon izin Bapak-Bapak, langsung diserahkan kepada saya. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak, selanjutnya kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati serta segenap pemirsa yang ada di tempat masing-masing. Malam hari ini tentu sudah tidak sabar lagi kita semuanya ingin mengetahui seperti apakah visi misi program kerja dan solusi ditawarkan oleh kedua pasangan calon. Untuk itu saya langsung saja mengundang dengan hormat untuk bisa hadir di atas panggung kehormatan kita malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, Yusuf Rio Wahyu Prayogo SOS dan Ulfia SPDI. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya inilah pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Haji Karna Suswadi MM dan Haja Hoiradi SPD MH. Kami persilakan Bapak dan Ibu mengambil tempat yang paling nyaman untuk bisa memberikan jawaban-jawaban terbaiknya malam hari ini. Dan agar acara malam hari ini bisa berlangsung dengan tertib sesuai dengan tujuan kita masing-masing, sesuai dengan keinginan kita untuk menjadikan debat ini benar-benar bisa mengkomunikasikan pemikiran para pasangan calon. Mari kita saksikan bersama tata tertib debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024 berikut ini. Tata tertib untuk pasangan calon dalam acara debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2024. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema yang telah ditetapkan. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. Pasangan calon dilarang melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lainnya maupun peserta undangan acara debat. Pasangan calon dilarang membawa handphone atau tablet atau alat komunikasi elektronik lainnya di panggung debat. Jika ketahuan ada paslon yang membawa gadget, moderator akan menyita sementara gadget elektronik hingga debat publik berakhir. Pasangan calon tidak diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat publik.
Dalam sesi tanya jawab antar paslon, jika paslon menggunakan istilah bahasa asing yang susah untuk dipahami, maka paslon berkewajiban memberi penjelasan atau keterangan. Untuk penggunaan bahasa dalam debat diharapkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum. Paslon diperkenankan menggunakan bahasa daerah sehari-hari dalam pelaksanaan debat. Boleh kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk para pasangan calon malam hari ini. Dan di segmen yang pertama kita akan menyimak bersama-sama Bapak dan Ibu dan segenap pemirsa seperti apakah visi misi dari para pasangan calon. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan seluruh pendukung bisa tertib dan kita simak bersama-sama. Setuju? Setuju? Kalau setuju tepuk tangan sekarang. Iya. Oke, sekarang kita akan menyimak bersama pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya adalah 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah memahami? Baik, kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu, yang kami hormati Bung Karna, Nyai Hajah Khaironi, sateja masyarakat Situbondo yang hadir di JTV ataupun berada di rumah, panyitong, patenang, pamenang. IPM Situbondo saat ini berada dalam angka 70,63, berada di bawah IPM Provinsi Jawa Timur, menduduki urutan ke-30 dari 38 kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Maka untuk menaikkan IPM ini, kami akan melakukan perbaikan pelayanan dasar. Satu, dalam bidang pendidikan. Kami memiliki program mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan komprehensif. Tentu dengan program kami yang bernama Sibon Melenting, Situbondo Melepas Ketertinggalan. Dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar dan santri. Kedua, kami juga akan menaikkan mutu pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta kami akan meningkatkan SDM tenaga pendidik dengan memberikan insentif tidak hanya pada guru madin, guru TK, dan juga guru PAUD, akan tetapi juga pada guru RA dan juga pada guru TPQ. Serta kami akan mengeksekusi Perda Madin nomor 7 tahun 2017 sebagai bentuk keberpihakan kami kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan juga kami akan memperhatikan kesejahteraan guru GTT dan PTT. Dalam bidang kesehatan, kami memiliki program yang bernama Berantas. Masyarakat Situbondo berhak memilih pelayanan kesehatan di rumah sakit negeri maupun swasta tanpa limit berapapun. Kedua, kami akan memperhatikan kesejahteraan para nakes yang merupakan garda pertama di dalam pelayanan kesehatan. Yang terpenting adalah satu desa, satu ambulan. Untuk perluasan lapangan pekerjaan, kami akan melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri serta BUMDes dalam urusan ketertiban, dalam urusan keamanan dan perlindungan sosial. Tentu kami akan bekerja sama dengan seluruh para stakeholder, NGO, tokoh masyarakat, TNI, Polri tentunya untuk mewujudkan kondisi keamanan Situbondo yang tentram, damai dan sejahtera. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, Mas Trio dan Mbak Ulfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, serta pemirsa di rumah kita akan menyimak bersama-sama seperti apakah visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan Bapak dan Ibu, waktunya dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, moderator, panelis, hadirin undangan dan masyarakat Situbondo yang kami hormati. Keberhasilan Situbondo Berjaya telah kami torehkan. Untuk melanjutkan kejayaan Situbondo, mari bersama kami dalam visi Bismillah Situbondo Berjaya berkelanjutan dalam program Situbondo Cerdas, yaitu beasiswa pendidikan bagi mahasiswa, santri, dan difabel yang berprestasi. Kami juga akan mendorong ke depan ada sekolah unggulan di setiap kecamatan serta
pendidikan kesetaraan satu paket satu desa. Program Sehati akan terus kami lakukan dan kita tingkatkan, telah mampu memberikan manfaat sebanyak 17.715 masyarakat tanpa ribet hanya dengan menunjukkan KTP. Pemberdayaan 5.000 wirausaha muda kreatif. Pemberdayaan 5.000 wirausaha santri, 5.000 regenerasi petani milenial dengan didorong oleh nyara investasi yang padat karya dan padat modal. Program Birulah, bangun rumah layak huni dan upaya untuk membenahi rumah yang terdampak bencana terus kita lakukan dengan memperkuat kawasan permukiman ramah lingkungan. Penanganan keamanan, ketertiban lingkungan, dan penguatan peran RT RW mulai dari pelatihan juga peningkatan insentif. Untuk bidang sosial ada program Permata Cinta, yaitu juga akan memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin. Dengan demikian maka kami yakin bahwa kejayaan Situbondo dengan SDM cerdas, sehat dan berakhlak akan menjadi modal utama dalam mewujudkan Situbondo berjaya berkelanjutan. Terima kasih, dan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Nanti kedua pasangan calon juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh para panelis. Namun kami harus jeda sejenak, kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih bergabung bersama kami dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Situbondo 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para pasangan calon. Dan malam hari ini kami mengambil tema yaitu strategi peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat Situbondo sebagai upaya menyelesaikan tantangan persoalan daerah dengan subtema pendidikan, kesehatan, pemenuhan lapangan pekerjaan, dan juga perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial.
Di segmen 1 tadi, para panelis telah menyerahkan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sedemikian rupa. Dan di segmen kedua kali ini, maka calon Bupati Paslon nomor urut 2 akan mendapatkan kesempatan pertama mengambil 1 bola yang ada di fishbowl. Dan nanti huruf yang terambil, saya akan lihat amplopnya dan huruf yang terambil adalah B. Kita ambil di kotak A, di mana kita akan cari amplop dengan tulisan B. Seperti ini masih tersegel dengan sangat rapat dan mohon izin saya akan buka. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh calon Bupati Paslon nomor urut 2, waktunya 2 menit. Bapak, saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali sehingga mohon untuk disimak betul-betul. Sudah siap? Baik, dalam dokumen RPJPD Kabupaten Situbondo 2025 sampai dengan 2045 disebutkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Situbondo masih tinggi. Angka kematian ibu menempati ranking 9 tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan angka kematian bayi masih menempati ranking 11 tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Menurut saudara, pendekatan preventif atau pencegahan dan kuratif atau pengobatan yang bagaimana yang paling sesuai dengan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya Kabupaten Situbondo? Sudah cukup jelas? Kami persilakan waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Situbondo terus mengalami penurunan. Jika tahun 2021 angka kematian ibu itu mencapai 528 orang dan hari ini sudah turun menjadi 108. Begitupun dengan angka kematian bayi telah mengalami penurunan menjadi 9,3 per 1000 penduduk. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan terus untuk menurunkan ini adalah kita punya yang namanya inovasi SIMISEM Berjaya. Dengan ini kita kolaborasikan dengan yang namanya program Sehati. Jadi orang mulai hamil sudah kita deteksi dengan sebaik-baiknya. Kita kunjungi dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan akan lahir tempatnya di mana, menggunakan program apa, sehingga ibu yang hamil yang berisiko tinggi ini bisa kita antisipasi agar tidak terjadi kematian ibu maupun bayi. Kolaborasi di dalam rangka untuk bisa menjadikan kematian ibu maupun kematian bayi ini menurun. Ini kolaborasi antara program Sehati dengan SIMISEM Berjaya. Kita dampingi terus mereka sampai kepada tempat kelahiran. Jadi untuk wilayah barat mereka kita rujuk ke Rumah Sakit Besuki, yang tengah Abdurrahim, yang timur di Asem Bagus. Demikian, terima kasih. Habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil di fishbowl. Kami persilahkan. Huruf apakah yang akan terambil? Ya, kita lihat bersama. Inilah dia huruf. Huruf D ya. Terima kasih, saya akan ambil amplop D yang ada di sini. Masih tersegel Bapak dan Ibu serta pemirsa di rumah. Mohon izin saya akan buka untuk amplop yang sudah dirumuskan sedemikian rupa pertanyaannya oleh para panelis. Dan untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh calon Bupati. Waktunya 2 menit untuk menjawabnya dimulai ketika nanti Anda berbicara. Sudah siap? Saya akan bacakan hanya 1 kali saja. Pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Seliwung di Kabupaten Situbondo yang seluas 5 hektar memang menjadi tantangan besar. Terutama dengan peningkatan volume sampah yang mencapai 35 ton atau sekitar 240 meter kubik per hari.
Jika tidak dikelola dengan baik, kapasitas TPA ini bisa cepat penuh yang akan mengakibatkan masalah lingkungan serius seperti pencemaran tanah dan air. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk mengelola sampah supaya terwujud daerah bersih dan lingkungan yang sehat? Cukup jelas? Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Emil, dan saya kira ini persoalan serius ketika kita pro terhadap kebutuhan kita di dalam menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo. Persoalan sampah sebenarnya bukan masalah utama atau menjadi isu utama di Kabupaten Situbondo. Pun demikian, kalau ini menjadi satu keharusan, maka pilihan-pilihan strategis yang bisa dilakukan adalah paling tidak ada langkah-langkah yang dilakukan dari sisi kebijakan maupun dari sisi preventif di tengah masyarakat. Yang pertama dari sisi kebijakan, tentu kita masih punya areal-areal yang banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai tempat sampah yang baru, sehingga tempat sampah Seliwung itu bisa berkurang volumenya, bisa digeser ke tempat-tempat yang lain. Tapi tak kalah penting adalah bagaimana cara berpikir kita sebagai seorang leader. Kita juga harus menjadi bagaimana kita bisa mengajari masyarakat secara preventif untuk menjaga lingkungan sekitar di rumahnya, dan tentu ini butuh keseriusan. Di Situbondo itu banyak sungai, dan masih banyak saya kira orang-orang yang membuang sampah di sungai. Itu tidak kalah lebih penting isu itu dibanding tentang isu tempat sampah Seliwung. Saya kira kalau tempat sampah Seliwung ini hanya bisa soal bagaimana kita mengatur satu kebijakan untuk menggeser, mencari tempat yang lain yang lebih proper, saya kira. Tetapi hal yang lebih ingin saya tekankan itu lebih bagaimana secara preventif kita bisa mengajari masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup kita di tengah lingkungan masyarakat setempat. Karena banyak sekali sungai di Situbondo, itu yang justru harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Mas Rio jadi bupati, insya Allah kita akan menjaga lingkungan sekitar di rumah. Terima kasih, waktu telah habis. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil bola di fishball malam hari ini. Kami persilakan, dan huruf yang terambil adalah huruf apa? Huruf C. Kita akan mengambil amplop C yang ada di sini. Baik. Masih di A, Bapak. Iya, mohon izin. Ya, ini adalah C. Baik, saya akan buka, masih tersegel juga. Baik, kita akan melihat seperti apakah pertanyaannya, dan nanti akan dijawab oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Sudah siap? Menurut dokumen RPJPD tahun 2025 sampai dengan 2045, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Bahkan pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi sebesar 63,84%. Bagaimana program Anda dalam akselerasi khususnya peningkatan akses kesempatan kerja dan peningkatan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Situbondo? Cukup jelas? Kami persilakan, waktu menjawabnya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bismillah. Untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas perempuan utamanya pada saat ini. Pertama yang menjadi poin bagi kita adalah memberikan ruang gerak kepada perempuan, artinya kebebasan. Bagaimana seorang perempuan ini bisa artinya mendapatkan lahan pekerjaan yang layak untuk dirinya. Kepercayaan ini bisa dimulai ketika dia berkeluarga, haruslah mendapatkan restu dari suaminya. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan mutu kualitas SDM sebagai perempuan sehingga perempuan ini memiliki link serta wilayah kerja yang sesuai dengan apa kapasitas pendidikan yang dimilikinya. Pada saat ini kebijakan pemerintah
kuota 30% terkait dengan perempuan bisa menjadi salah satu pengambil kebijakan di Situbondo. Ini yang harus kita dukung penuh, karena pada saat ini Situbondo mengalami kemunduran. Bagaimana seorang perempuan menjadi seorang pengambil kebijakan, ini yang harus selalu kita dukung. Perempuan pada saat ini harus lebih maju, bukan kita ingin mendahului laki-laki, akan tetapi kita sama-sama bermitra untuk membangun Kabupaten Situbondo. Kemudian bagaimana pada saat ini, utamanya kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat, khususnya bagi perempuan, apa yang menjadi kreativitasnya, apa yang menjadi bidangnya. Maka penting Mas Rio dan Mbak Ulfi hadir pada saat ini melakukan mapping. Apa yang menjadi kreativitasnya pada saat ini kita loadingkan dengan sektor usaha, kita loadingkan dengan sektor industri, sehingga nanti para lulusan yang tidak melanjutkan dalam jenjang kuliah bisa nanti ditempatkan, dinetworkkan ke jaringan usaha dan juga dunia industri dan lainnya. Serta pada saat ini penting untuk memberikan pencerahan kepada perempuan dengan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan BLK. Waktu telah habis, terima kasih. Nah, selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bisa mengambil huruf di fishbowl ini. Kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat bersama-sama baik huruf A. Terima kasih, saya akan ambil amplop huruf A masih tersegel Bapak dan Ibu, saya akan bantu buka dan nanti akan dijawab secara langsung oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya sama 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo tahun 2024, jumlah anak yang tidak atau belum sekolah yaitu 250.295. Belum tamat sederajat SD sebesar atau sebanyak 46.056, tamat SD sederajat sebesar 188.387, sementara jumlah warga yang sudah lulus S2 1.222 orang dan S3 hanya 73 orang. Bagaimana strategi meningkatkan jumlah SDM pendidikan warga Situbondo jika Bapak dan Ibu diamanahi memimpin Situbondo periode 2024 sampai 2029? Cukup jelas? Kami persilakan Ibu untuk menjawabnya. Baiklah, untuk sekolah dasar, anak yang putus sekolah ini sudah kami turunkan menjadi 0,10. Untuk yang tingkat SMP itu menjadi 0,04. Nah ini, dan juga kami punya program yaitu nanti akan ada program kesetaraan, ya. Artinya program kesetaraan itu untuk anak sekolah yang di luar sekolah formal nantinya itu yang akan kami programkan di situ. Sehingga anak yang putus sekolah insya Allah akan terangkat sesama setara dengan anak yang sekolah formal. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Tidak mau memanfaatkan waktu yang tersisa ya? Cukup ya? Cukup Ibu? Cukup. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah menyimak bersama seperti apakah visi misi dari para pasangan calon. Dan tentu kita akan mendalami lebih lanjut lagi di segmen kedua. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Situbondo semuanya, ayo berpartisipasi dalam pilkada ini. Datang ke TPS ya pada hari Rabu 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Situbondo. Pilkada bersih dan beretika, tanpa politik uang, hoax dan ujaran kebencian. Sama rakyat, awasi pemilu, sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput,
suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda, itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Menghimbau dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 082 Situbondo, berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi seperti apakah visi misi dari kedua pasangan calon, dan di segmen ketiga kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk kembali mengambil huruf yang ada di fishbowl. Kami persilahkan. Nantinya akan dilihat huruf apakah yang terambil. Ya, inilah dia huruf E, saya akan ambil di kotak B. Amplop dengan tanda E. Seperti halnya yang Bapak dan Ibu serta pemirsa saksikan masih tersegel, saya akan buka. Dan pertanyaannya akan dijawab secara langsung oleh calon Bupati nomor urut 1, waktunya sama 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Sudah siap? Situbondo merupakan daerah dengan risiko bencana. Berdasarkan data BPS, Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tahun 2023, potensi bahaya bencana berdasarkan jenis bencana di Kabupaten Situbondo yaitu banjir bandang, banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuifaksi, dan tanah longsor merupakan jenis bencana yang berpotensi bahaya tinggi. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk meningkatkan kesadaran dan mensiapsiagakan masyarakat dalam menghadapi bencana secara optimal, khususnya di wilayah rawan? Cukup jelas? Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya masih teringat ya, banjir bandang itu 2 kali terjadi di Situbondo tahun 2022 atau kemudian di tahun 2006 kalau tidak salah ya. Saya masih ingat betul waktu itu. Dan itu terjadi sebenarnya bukan persoalan hal-hal yang paling utama, itu terjadi bukan persoalan di Situbondo, tetapi ada di kabupaten sebelah waktu itu. Bagaimana proses forestasi itu berjalan gagal sehingga Situbondo yang mengalami dampak sebagai bagian dari hilir Sungai Sampean Baru. Dan itu yang berakibat kepada Kabupaten Situbondo. Tetapi pun demikian, dalam konteks pertanyaan bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat, lagi-lagi bagaimanapun itu peran aktif dari pemerintah, ruang-ruang kegiatan, dorongan fiskal untuk menyadarkan masyarakat tentang reboisasi, tentang bagaimana kita menjaga biodiversity di Situbondo, karena kita punya garis pantai yang sangat panjang. Bagaimana kemudian hutan bakau kita tumbuh kembangkan di situ, termasuk pertanyaan pertama tadi tentang sampah itu yang masih berserakan di bibir-bibir pantai, itu menjadi salah satu isu yang jauh lebih menarik menurut saya untuk kita seriusi ke depan begitu. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun Situbondo ini ada di sisi pantai. Sementara di ujung gunung itu beberapa ada di kabupaten yang lain. Sehingga kita harus bersiaga, masyarakat harus bersiaga dengan cara harus menjaga ekosistem yang ada di Kabupaten Situbondo. Pemerintah harus ambil
ambil alih ke penyadaran itu dengan dorongan-dorongan yang bisa kita kembangkan melalui kompetensi yang kita miliki di dalam menjaga kehidupan lingkungan sekitar. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 2, kami persilakan untuk bisa mengambil huruf di fishbowl. Kita akan melihat huruf yang terambil adalah huruf A. Saya akan ambil amplop di pertanyaan atau di amplop A. Masih tersegel Bapak serta Ibu serta pemirsa di rumah. Saya akan bacakan pertanyaan ini satu kali saja dan nanti mohon calon Bupati nomor urut 2 menjawabnya. Waktunya juga sama, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, pemerintah daerah memiliki andil dalam memajukan pesantren. Apa inovasi Bapak dan Ibu jika diamanahi pemimpin atau diamanai memimpin Situbondo periode 2024 sampai dengan 2029 dalam mengembangkan pendidikan pesantren di Kabupaten Situbondo yang juga dikenal sebagai kota santri? Cukup jelas? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren, pemerintah Kabupaten Situbondo telah membentuk yang namanya Forum Koordinasi Pondok Pesantren Kabupaten Situbondo. Forum Koordinasi Pondok Pesantren ini terus kita kembangkan dan kita terus melakukan bagaimana upaya untuk mensosialisasikan kota santri Pancasila, di mana kita terus berusaha agar Pancasila juga menjadi dasar negara yang sekaligus pedoman hidup bagi para santri. Kita juga terus melakukan bantuan-bantuan untuk pondok-pondok pesantren di Kabupaten Situbondo berupa hibah kepada pondok-pondok pesantren. Kita juga memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Situbondo sebagai upaya menjadikan Situbondo kota santri Pancasila, di mana dulu pada tahun 84 Pancasila sebagai asas tunggal lahir dari pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah, Sukorjo yang terus kita gemakan ke depan agar Situbondo bukan hanya menjadi kota santri tetapi juga menjadi kota santri Pancasila. Dan pondok pesantren Sukorjo yang telah melahirkan asas tunggal Pancasila terus kita kenang sebagai torehan emas bagi pemerintah Kabupaten Situbondo di tingkat nasional dengan menjadikan kota santri Pancasila. Ya, tepat ketika waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kita juga akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan untuk bisa mengambil huruf yang ada di fishbowl dan nantinya kita akan mengetahui seperti apakah pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Terima kasih. Hurufnya huruf D. Saya akan ambil. Iya, huruf D. Ini adalah amplop berhuruf D, masih tersegel pemirsa. Kita akan melihat bersama-sama seperti apakah pertanyaannya, masih sesuai dengan tema kita malam hari ini. Dan nanti akan dijawab secara langsung oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap Ibu? Oke, saat ini RTH publik yang belum mencapai 20% dari total luas wilayah jelas menunjukkan adanya ketidakcukupan dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 pasal 29 yang mengamanatkan minimal 30%. Upaya untuk memperbanyak dan melestarikan RTH sangat penting, bukan hanya untuk keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk mengurangi risiko bencana dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya, langkah konkret apa saja yang akan saudara ambil untuk meningkatkan jumlah RTH sekaligus untuk meningkatkan luas RTH di Kabupaten Situbondo? Cukup jelas? Baik, kami persilakan waktunya 2 menit
dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, kami di Situbondo untuk RTH akan menanamkan penghijauan di situ, sehingga ketika kami sudah menanamkan penghijauan, tentunya kota Situbondo akan menjadi kota yang hijau di situ ya, penghijauan, dan mungkin rawan daripada banjir di situ. Monggo Pak Bupati. Untuk pertanyaan ini khusus dijawab oleh calon wakil bupati. Ibu, boleh dilanjutkan? Masih ada waktu tersisa, silakan. Calon wakil bupati nomor 2. Bisa menjadi cukup. Cukup? Ya. Mau menambahkan jawaban barangkali cukup? Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya kalau begitu. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan, mohon tenang terlebih dahulu, kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil huruf di fishbowl ini. Yang terambil adalah huruf B ya. Mohon izin, boleh tenang sejenak. Saya akan mulai ketika semua sudah tenang. Huruf B ya. Baik, ini amplop bertanda B masih tersegel, saya akan buka dan nanti akan dijawab secara langsung oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya juga sama, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Situbondo 2025 sampai dengan 2045 disebutkan bahwa jumlah pernikahan anak di bawah 19 tahun di Kabupaten Situbondo cenderung meningkat. Pada tahun 2022 terjadi 248 pernikahan anak dan tahun 2023 meningkat menjadi 292 pernikahan anak. Masih terdapat ketimpangan gender dalam kasus pernikahan anak ini. Kebijakan dan strategi apa saja yang akan dilakukan seandainya Bapak dan Ibu diamanahi memimpin pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menurunkan pernikahan anak dan ketimpangan gender? Cukup jelas? Kami persilakan. Yang harus dilakukan yang pertama, kami akan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian, bahwasanya di sini kementerian memiliki penyuluh agama. Dalam program penyuluh agama, di situ ada program jalan kepada masyarakat-masyarakat terkait bagaimana mencegah pernikahan dini ini. Yang kedua, kami juga akan bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan swasta, pendidikan negeri, dengan memberikan penyuluhan kepada usia 17 dalam tingkatan ini adalah usia SMA, SMK, dan sederajat. Bahwasanya penting penyadaran pernikahan dini itu pada saat ini harus bagaimana ditegakkan dan tidak boleh lagi berkembang di Kabupaten Situbondo, dan angka ini harus diturunkan. Apalagi Kabupaten Situbondo ini merupakan kabupaten dan kota santri, sehingga di sini banyak mubalighah, karena kami berbicara atas nama perempuan, maka penting seorang tugas mubalighah memberikan pencerahan dalam setiap momen pengajian-pengajian, majelis taklim, bahwasanya kita harus mencegah pernikahan dini. Kenapa? Banyak akibat yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Di antaranya ketika kita hamil, tentu di sini akan mengalami masalah yang luar biasa. Tentunya lagi dalam sektor ekonomi kita tentu akan masih belum kecuali dia memang berlatar belakang dari keluarga yang kaya. Apalagi yang harus kita berikan kepada masyarakat mencegah pernikahan dini? Kita berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini bagian bidang kesra, kita harus selalu turun kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Kita turun mulai tingkatan RT RW, bahwasanya melalui momen pengajian RT RW kita juga bisa menyampaikan mencegah pernikahan dini dimulai dari desa, kecamatan, dan juga bahkan sampai tingkatan kabupaten. Waktu telah habis, berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon yang luar biasa. Kita sudah sedikit lebih mengenal para pasangan calon, dan untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi pastikan Anda jangan kemana-mana. Kami harus break sejenak, kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024
Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo. Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November. Mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Pemirsa, senang sekali Anda masih bergabung bersama kami dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah menyimak bersama seperti apakah visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan di segmen keempat kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk bisa saling bertanya satu dengan yang lain, saling menanggapi jawaban dari masing-masing pasangan calon yang lainnya. Untuk itu, untuk pertama kali kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2,5 menit, waktu menanggapi 2 menit, dan ditanggapi kembali 2 menit. Cukup jelas? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya. Baik, terima kasih. Tadi ketika menyampaikan visi misi disampaikan tentang berantas. Apa sih berantas itu? Apakah yang mau diberantas itu program sehati atau bagaimana? Saya ingin penjelasan. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawabnya, waktunya 2,5 menit. Program Berantas adalah berobat gratis tanpa batas. Merupakan misi kami bagaimana wujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di sini masyarakat sudah bisa memilih pengobatan baik di rumah sakit milik pemerintah daerah ataupun berada pada rumah sakit milik swasta. Kalau di Situbondo, rumah sakit daerah wilayah timur adalah RSUD Sembagus, tengah adalah Alas Malang, di barat adalah Besuki. Jika bicara masalah rumah sakit swasta, Situbondo mempunyai Mitra Sehat dan juga Rumah Sakit Elizabeth. Dan juga masyarakat tidak perlu berpikir berapa klaim rumah sakit yang akan diberikan kepada pasien. Ketika pasien sudah pulang, tentunya pulang dengan penuh semangat berbahagia karena tidak perlu lagi dibebani dengan yang namanya klaim di rumah sakit. Tentu dengan adanya program Berantas ini, bagaimana kita bisa memberikan peningkatan kepada jasa pelayanan di rumah sakit Situbondo. Karena hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan para nakes yang saat ini membutuhkan perhatian kita selaku pemerintah daerah di Kabupaten Situbondo. Maka penting hadirnya Mas Rio dan Mbak Ulfi untuk mengklaim bagaimana Berantas ini menjadi program garda terdepan kita. Mas Rio. Baik, saya tambahkan Mbak Ulfi,
program berantas ini basicnya, dasarnya itu dari UHC, Pak. Universal Health Coverage yang pernah dihina-hina oleh Pak karena satu waktu di pertemuan kalau tidak salah di Asem Bagus dan akhirnya ramai waktu itu di media massa mengatakan bahwa itu sangat tidak rasional untuk dilakukan karena kecukupannya dari anggaran dari mana. Tapi uniknya kemarin sebelum acara debat ini dimulai, Dinas Kesehatan merilis Universal Health Coverage ini secara langsung dan kita bisa baca di media-media, begitu ya. Ada inkonsistensi menurut saya dari Bapak Karna atau pasangan 02 di dalam kebijakan kesehatan di Kabupaten Situbondo. Satu sisi selalu mengatakan UHC itu tidak mungkin dilaksanakan di Situbondo hingga sampai ramai. Satu sisi hari ini justru telah merilis UHC dengan sangat membanggakan. Nah, saya kira itu jawaban dari saya, respon dari saya. Terima kasih. Waktu telah habis. Selanjutnya dari jawaban tadi, paslon nomor urut 2, silakan menanggapi, waktunya 2 menit. Kalau melihat jawaban dari Mas Rio, berantas ini bukanlah sebuah inovasi, tetapi adalah UHC yang menjadi program UNICEF. Dan alhamdulillah pula Situbondo mulai November telah UHC. Oleh karena itu berantas bukanlah sebuah inovasi yang perlu dibangga-banggakan karena bagaimanapun juga berantas itu adalah sama saja dengan UHC. Beda dengan program Sehati. Sehati hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menutupi apa yang tidak bisa dijangkau oleh UHC. Karena tidak setiap penyakit atau kejadian itu bisa dibiayai oleh program BPJS dalam UHC itu. Oleh karena itu, kehadiran program Sehati menjadi idaman masyarakat Kabupaten Situbondo. Dan saya berkomitmen akan terus hadir untuk bisa melayani masyarakat yang kesehatannya perlu untuk didampingi. Kita untuk masyarakat yang dirujuk ke Saiful Anwar maupun yang dirujuk ke Dr. Sutomo, program Sehati hadir tanpa batas. Berapapun yang diklaim oleh 2 rumah sakit itu kita bayar melalui program Sehati. Karena kita memiliki kerjasama antara kedua rumah sakit, kecuali rumah sakit Bondowoso tetap klaimnya 10 juta sebagaimana program Sehati. Waktu telah habis. Dari tanggapan paslon nomor urut 2 tadi, bagaimana paslon nomor 1 menjawab atau menanggapinya? Waktunya 2 menit, silakan. Baik, terima kasih. Bung Karna yang kami hormati, kenapa baru di bulan November ini Anda mau memberlakukan yang namanya UHC di sini? Bukankah pelayanan dasar terkait dengan kesehatan ini merupakan amanah undang-undang yang harus kita laksanakan jauh sebelum bulan November ini? Kenapa tidak dari 2 tahun yang lalu Anda menerapkan terkait bagaimana UHC di Kabupaten Situbondo? Dan misalkan hanya 2 bulan pelaksanaan UHC, lalu bagaimana? Apakah dalam waktu tahun 2025 Bung Karna sudah menganggarkan UHC di Kabupaten Situbondo? Ini yang perlu harus kita sikapi bersama-sama. Dan kami sampaikan terkait dengan Sehati dan juga berantas. Sehati ini memiliki limit 10 juta. Akan tetapi program berantas ini tanpa batas, berapapun klaim rumah sakit tentu akan diberikan dengan program yang namanya berantas. Terkait juga dengan Sehati kami menyikapi saat ini hutang Sehati terkait dengan SPH yang berada di Rumah Sakit Abdul Rohim kurang lebih 3,9 miliar. Ini bukan angka yang sangat luar biasa, ini angka yang fantastis. Padahal dengan anggaran ini kita bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan Jaspel di Kabupaten Situbondo, khususnya tenaga kerja kesehatan. Iya, terima kasih Mbak Ulsi, cakap sekali jawabannya dan tadi merespon apa yang disampaikan oleh Bung Karna ya. Saya
justru ingin mengatakan dalam hati kecil saya tersenyum sebenarnya. Ini satu penghargaan sebenarnya buat kita, karena berantas yang sudah kita sosialisasikan selama hampir setahun, akhirnya hari ini diakui dan dirilis secara resmi, sehingga kita patut bangga karena program kita berantas ini diakui oleh pasangan 02. Saya kira itu, dan ini jadi evaluasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Nah, setelah tadi pasangan nomor urut 2 bertanya, sekarang giliran pasangan nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1,5 menit, kami persilakan. Mohon tenang terlebih dahulu, terima kasih. Baik. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dari 12,22 meningkat menjadi 12,78. Wajar hal ini diakibatkan karena adanya COVID-19. Akan tetapi angka kemiskinan pada tahun 2021 sampai 2022 ini sudah mengalami penurunan menjadi 11,78. Sudah banyak recovery ekonomi yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa. Dan pada saat ini kami bertanya, tapi mengapa pada tahun 2022 sampai 2023 justru angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo ini meningkat menjadi 11,9? Pertanyaannya, Bu Nyai Hoironi sebagai wakil bupati dari calon wakil bupati Situbondo, apa yang kemarin sudah Anda lakukan terkait dengan pembenahan, peningkatan, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo? Anda selaku ketua tim koordinasi dari penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Situbondo, bukankah bansos dari tahun ke tahun sudah diberikan dan angkanya fantastis dari tahun ke tahun semakin meningkat? Terima kasih. Monggo Bu Nyai. Cukup pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami persilakan nomor urut 2 untuk bisa menjawabnya, waktunya 2,5 menit. Ya, baiklah, kalau kami fokus kepada kemiskinan ekstrim, yang di situ yang kami lakukan. Jadi harus hero kata instruksi Presiden tahun 2024. Silakan, jadi Pak Karna. Begini, kemiskinan kita itu sudah turun. Sekarang sudah menjadi 11,59. Jadi kalau dibilang kemiskinan ekstrim itu terus meningkat, jadi data yang diambil 2023 ini sudah turun menjadi 15,59. Artinya telah mengalami penurunan. Dan kita itu dalam menyelesaikan kemiskinan itu, pemerintah kabupaten itu fokus dalam penurunan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita itu turun sampai 0,4 sekian. Jadi oleh karena itu, dan ini terendah ketiga di Indonesia. Oleh karena itu kita mendapatkan insentif fiskal dari penurunan kemiskinan ekstrim itu. Pemerintah pusat saja mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Situbondo dengan memberikan insentif fiskal sampai 6 miliar sekian. Lah, ini kan sesuatu yang luar biasa yang harus diapresiasi oleh semuanya. Memang kemiskinan ekstrim itu yang turun tidak bisa langsung menjadi kaya. Karena orang yang sangat miskin, maka dia akan menjadi miskin dulu, tidak langsung menjadi kaya. Lah, penurunan kemiskinan ekstrim yang drastis seperti ini seharusnya menjadi apresiasi semuanya. Karena bagaimanapun juga, kenapa kita fokus kepada kemiskinan ekstrim? Karena penurunan kemiskinan ekstrim akan mendatangkan insentif fiskal yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, kita berharap ke depan kemiskinan ekstrim terus turun sehingga kita ke depan akan mendapatkan insentif fiskal lagi sehingga telah habis. Terima kasih dari jawaban tadi. Bagaimana paslon nomor urut 1 menanggapinya? Waktunya 2 menit, kami persilakan. Terima kasih Bung Karna.
Sebenarnya pertanyaan ini kami berikan kepada Bu Nyai. Beliau selaku Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Ini tupoksi beliau saat ini bekerja. Saya akan menanggapi. Bicara masalah kemiskinan ekstrim, ini jauh lebih kecil kita melihat kriteria miskin, rentan miskin. Nah, di sini bagaimana Bu Nyai Hoironi kemarin ketika pada tahun 2023 sementara bantuan dari pusat mengalir sampai tingkatan desa ini luar biasa. Akan tetapi dari sisi data BPS justru kemiskinan kita ini meningkat. Apa yang salah di dalam manajemen yang dilakukan pemerintah terhadap penyaluran bantuan bansos atau mungkin program yang sudah diberikan kepada pemerintah pada saat ini? Ini tugas Bu Nyai sebenarnya. Kita harus sama-sama berpikir. Tugas kemiskinan ini tidak hanya menjadi tugas Bapak Bupati, tapi kita sebagai wakil Bupati menjadi garda terdepan memilah apa yang itu namanya kemiskinan ekstrim dan juga kemiskinan, angka kemiskinan. Monggo ditambah. Baik, Mbak Ulfi, terima kasih. Saya kira kemiskinan ekstrim itu bagian terkecil dari kemiskinan, dan kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain maka Situbondo itu masih jauh lebih buruk dibanding Bondowoso, Banyuwangi maupun Probolinggo, begitu ya. Tentu ini harus menjadi keseriusan calon pemimpin ke depan seperti kita, seperti beliau Pak Karna dan Bu Nyai, bahwa ke depan kita ini harus fokus. Menurut saya, apa upaya yang harus dilakukan ke depan, harus ada keseriusan agar perputaran uang di Situbondo itu bisa lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Menghentikan ragam pekerjaan-pekerjaan atau tenaga kerja dari luar Kabupaten Situbondo, sehingga orang bisa terdampak secara ekonomi. UMKM kita siapkan Creative Hub sebagai middle instrumennya. Terima kasih. Telah habis, itu tadi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Bagaimana paslon nomor urut 2 menjawabnya? Waktunya 2 menit. Kami sebetulnya fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Situbondo, termasuk bantuan pangan. Bahkan di bulan Ramadan sebulan penuh kami memberikan bantuan pangan untuk masyarakat Situbondo dan masyarakat miskin. Juga kalau dikatakan bahwa lebih tinggi daripada Bondowoso itu keliru. Justru lebih orang miskin di Situbondo akan lebih rendah daripada Bondowoso. Juga kami pernah memberikan jambanisasi. Birulah itu sudah menyeluruh, bahkan hanya tinggal sedikit yang untuk memberikan kepada masyarakat Situbondo. Masih ada waktu? Ya, terima kasih. Jadi kalau Mas Rio menyampaikan kemiskinan kita lebih tinggi dari Bondowoso, datanya salah Mas Rio. Jadi Bondowoso itu 12, kita di 11,59. Jadi saya luruskan. Terkait dengan ini kita sudah berupaya untuk menurunkan kemiskinan kita. Birulah hadir luar biasa. Dari awal sebelum kami bekerja, rumah tidak layak huni itu angkanya 8.156, sekarang tinggal 3.338. Dalam 3 tahun 8 bulan kami bekerja, belum 5 tahun. Insya Allah kalau kami berdua pasangan karunia diberikan amanah di periode kedua, rumah tidak layak huni akan kami tuntaskan dengan program Birulah yang ada di Kabupaten Situbondo. Jadi oleh karena itu kita akan terus berusaha dengan juga bantuan jambanisasi, kemudian program bantuan beras untuk masyarakat miskin. Waktu telah habis, boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Dan pemirsa di rumah, kami akan segera kembali dengan banyak sekali insight dan juga pemahaman kita yang semakin mendalam dengan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024. Kami beri sejenak, kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan.
Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoin mantan sanggup. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya. Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Dan setuju warga Situbondo, torikut aki hak suara. Datang ke TPS tanggal 28 November 2004 lepot. Sukses aki pilkada serentak mentawaki Gubernur Jawa Timur Sarang Berkela ke Bupati Situbondo Sarang Berkela. Teaki pancendengan warga si cerdas sebisa nentuaki masa depan Kabupaten Situbondo. Sengat, cek sampai kompak acak taretan pun tetatangke. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Situbondo. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, mari kita bersama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita dalam Pilkada Kabupaten Situbondo. Suara Anda sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Situbondo. Pilkada Situbondo EAT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Grand Studio JTV Surabaya, pemirsa, Anda tengah menyaksikan debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024 yang kali ini mengambil tema strategi peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat Situbondo sebagai upaya menyelesaikan tantangan persoalan daerah. Nah, di segmen kelima kali ini giliran pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2,5 menit, waktu menanggapi kembali 2,5 menit, dan waktu menjawab kembali 2,5 menit. Sudah jelas semuanya? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya soal atau ingin melihat respon dari pasangan 02 begitu ya. Kemarin Prabowo Subianto sudah terlantik sebagai presiden dan dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa dia akan terus serius untuk meningkatkan kapasitas di dalam penggalangan pemerintahan yang bersih begitu. Dalam visi misi tadi juga disampaikan di poin terakhir ada menciptakan pemerintahan yang bersih. Dan saya turut prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap pasangan 02, terutama kepada Pak Karna Suswandi, apa yang terjadi pada hari ini, dan bagaimana kira-kira respon Anda dengan komitmen atau visi ke depan bahwa pemerintahan yang bersih sementara Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Jadi ini bagian terpenting dalam konteks good and clean governance. Ini menjadi hal yang sangat serius, isu yang paling serius di dalam konteks demokratisasi, sehingga ini perlu sekali saya mendapatkan respon dari Pak Karna dan Bu Nyai. Mungkin itu, terima kasih. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawabnya, waktunya 2,5 menit. Boleh saya jawab walaupun ini di luar materi debat? Boleh enggak dijawab? Ini di luar materi Jika debat. Sesuai dengan pertanyaan silakan. Ya, baik. Kalau memang boleh akan saya jawab. Bapak Ibu sekalian, di dalam undang-undang KUHP kita itu diatur. Mas Rio menyampaikan kalau saya sekarang sebagai tersangka. Jadi kata tersangka itu artinya bahwa di dalam undang-undang KUHP kita diatur praduga tak bersalah. Sebelum ada kekuatan hukum tetap yang menyampaikan bahwa saya bersalah, saya masih belum bisa dikatakan sebagai seorang koruptor. Saya belum bersalah. Jadi ini
adalah KUHP yang mengatur. Jadi saya sekarang telah mengajukan pra peradilan. Kita tunggu kebenarannya ini semua. Oleh karena itu saya harap bahwa praduga tak bersalah ini artinya masyarakat juga menghargai terhadap praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHP. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Selesai. Baik. Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 1, mohon pertanyaan dan juga tanggapan sesuai dengan tema debat kita. Iya. Terima kasih atas responnya Pak Karna. Saya kira ini mengkonfirmasi bahwa selama ini yang saya lihat. Mohon tertib Bapak dan Ibu, silakan langsung bisa dilanjutkan. Bolehkah tertib sejenak? Bolehkah tertib sejenak Bapak dan Ibu? Kita tidak bisa melanjutkan kalau tidak tertib keseluruhannya, ya. Baik, kita bisa lanjutkan? Kita bisa lanjutkan? Bapak Ibu hadirin. Baik, kita bisa lanjutkan? Kita bisa lanjutkan. Bisa silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu kami sangat menghargai, untuk itu mohon kita menghargai kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik, mohon izin. Bolehkah kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Bapak dan Ibu, jika ingin debat ini dilanjutkan, kita tentu ingin melihat lebih jelas lagi jawaban, tanggapan, dan juga pemikiran para pasangan calon. Kita nggak bisa melanjutkan kalau Bapak dan Ibu masih ramai seperti ini. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing? Ya, boleh. Kita lanjutkan debatnya. Tolong duduk di tempat duduk masing-masing. Baik, kita tidak akan bisa lanjutkan kalau Anda masih berdiri dan seperti itu. Kita akan beri sejenak, kami kembali usai pariwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Situbondo semuanya, ayo berpartisipasi dalam pilkada ini. Datang ke TPS ya pada hari Rabu 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Situbondo. Pilkada bersih dan beretika, tanpa politik uang, hoax, dan ujaran kebencian. Sama rakyat, awasi pemilu, sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput, suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Menghimbau dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 082 Situbondo,
berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Mengajak warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November. Mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Selamat memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoin Nantan sanggup. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya. Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Desa Taji warga Situbondo, torikut aki hak suara. Datang ke TPS tanggal 7 November 2004 lepot. Sukses lagi Pilkada serentak untuk wakil Gubernur Jawa Timur Sarang Berkela, ke Bupati Situbondo Sarang Berkela. Teh aki pancen dengan warga si cerdas sebisa nentu aki masa depan Kabupaten Situbondo. Sengat, cak sampai topang acak taretan pun datang ke Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Situbondo. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, mari kita bersama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita dalam Pilkada Kabupaten Situbondo. Suara Anda sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Situbondo. Pilkada Situbondo EAT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Situbondo semuanya, ayo berpartisipasi dalam pilkada ini. Datang ke TPS ya pada hari Rabu 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Situbondo. Pilkada bersih dan beretika, tanpa politik uang, hoax, dan ujaran kebencian. Sama rakyat, awasi pemilu, sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput.
Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Menghimbau dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 08 Situbondo, berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Mengajak warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November. Mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Selamat memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoin mantan sanggup. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya. Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Desa Taji warga Situbondo, torikut aki hak suara. Datang ke TPS tanggal 1 November 2004 lepot. Sukses aki Pilkada serentak mentawaki Gubernur Jawa Timur Sarang Berkela, ke Bupati Situbondo Sarang Berkela. Teaki panjenengan warga si cerdas sebisa nentuaki masa depan Kabupaten Situbondo. Sengat, cek sampai kota acak taretan Fondo Tatangke. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Situbondo. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, mari kita bersama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita
dalam Pilkada Kabupaten Situbondo. Suara Anda sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Situbondo. Pilkada Situbondo EAT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Situbondo semuanya, ayo berpartisipasi dalam pilkada ini. Datang ke TPS ya pada hari Rabu 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Situbondo. Pilkada bersih dan beretika, tanpa politik uang, hoax, dan ujaran kebencian. Sama rakyat, awasi pemilu, sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo. Datang ke TPS pada 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo. Pilkada Situbondo EAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Situbondo, sebentar lagi tiba saatnya kita menentukan masa depan Kabupaten Situbondo dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah bertepatan dengan hari Rabu. Gunakan hak pilih Anda, satu suara dari Anda itu sangat berarti untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. Menghimbau dan mengajak seluruh warga Situbondo untuk menentukan masa depan Situbondo dalam pesta demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Mari kita menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam menyongsong pilkada ini. Kami aparat keamanan, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 082 Situbondo, berkomitmen untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada. Kami akan mengawal proses demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab agar berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Mengajak warga Situbondo, waktunya menentukan masa depan Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Suara dari Anda akan berarti bagi kemajuan Kabupaten Situbondo. Ayo, sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo, Pilkada Situbondo EAT. 7 November. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk ikut serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap untuk kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan. Mari kita kawal dan kita jaga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih saudara, karena suara saudara sangat penting untuk menentukan Kabupaten Situbondo ke depannya. Kabupaten Situbondo semakin maju. 7 November. Mengajak masyarakat Situbondo yang kami cintai menjadi pemilih kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak suara. Datang ke TPS tempat, ini adalah pesta demokrasi kita bersama. Maka jangan sia-siakan hak pilih kita. Masyarakat juga berperan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Selamat memilih. Halo masyarakat Situbondo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo akan segera dilaksanakan. Mari sukseskan Pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2024. Pilgub Jatim senang bareng. Pilkada Situbondo EAT. Kepoin mantan sanggup. Masa kepoin nama sendiri di DPT online enggak? Jangan ya Dek ya. Demokrasi kita butuh partisipasi. Jangan golput ya.
Mari pertahankan demokrasi dengan datang dan gunakan hak pilih kalian di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Suara kalian menentukan masa depan Kabupaten Situbondo 5 tahun ke depan. Ayo cek nama kalian di laman cek DPT Online. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Situbondo 2024. Dan berdasarkan kesepakatan bersama di segmen selanjutnya, kami akan lanjut ke segmen 6 dengan memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement-nya sekaligus ajakan untuk menggunakan hak suara mereka pada 27 November 2024. Kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saripati dari diskusi kita pada malam hari ini, saya menganggap bahwa layanan dasar itu adalah hal yang paling pokok, yang paling utama untuk menuju kesejahteraan masyarakat Situbondo. Pendidikan misalnya, pendidikan adalah hal yang begitu penting, sehingga ketika kita menyiapkan instrumen kebijakan yang bagus, maka generasi muda, anak-anak muda bisa naik kelas, bisa sekolah, sampai mereka siap sebagai tenaga kerja, baik formal maupun informal. Bidang kesehatan kita punya berantas, kita meyakini dengan kesehatan yang mumpuni, prima, maka akan terlahir sumber daya manusia yang sehat jasmani dan produktif secara ekonomi. Maka itu untuk menuju ke arah sana, kita butuh keseriusan, kepemimpinan menjadi keywordnya, menjadi kata kunci utamanya, bahwa kepemimpinan yang punya nilai lokalitas, kepemimpinan yang punya kapasitas dan kredibilitas, itulah yang ditunggu oleh masyarakat Situbondo. Ke depan, di masa kami, jika kami ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, maka kepemimpinan akan menjadi instrumen terpenting menjembatani kebutuhan di birokrasi maupun di tengah masyarakat. Tak congo-coa, tak cok ngecoa, niat alat tindak ke masyarakat, itulah komitmen Mas Rio dan Mbak Ulfi. Warga Situbondo semua yang saya cintai, Besuki Raya, hari ini kami di hadapan Anda. Kami ingin Situbondo ini benar-benar diwarnai oleh mimpi-mimpi yang kami gambar. Oleh keinginan cita-cita luhur, para guru-guru, para masyayikh, para ulama, dan seluruh orang tua kita. Maka itu kami ingin Situbondo ke depan, Situbondo yang benar-benar naik kelas. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun untuk masyarakat Situbondo dan warga Besuki Raya tercinta. Jangan dulu beli kain kalau masih ada benang. Jangan dulu pilih yang lain kalau masih ada patenang. Demikian dari kami, Pak Nyetong, Pak Tenang, bismillah, kita akan menjadi pemenang di Pilkada 2024 mendatang. Waktu telah habis, boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, dan selanjutnya kita pun juga akan menyimak bersama closing statement sekaligus ajakan untuk bisa memanfaatkan hak suara tanggal 27 November nanti. Kami persilakan waktunya 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami berdua telah dalam memimpin Kabupaten Situbondo telah membawa hasil dan bukti nyata. IPM Kabupaten Situbondo naik dari 68,94 menjadi 70,65. Dan menurut BPS ini dikategorikan naik kelas dari sedang menjadi tinggi di Jawa Timur. Indeks pendidikan naik menjadi 0,596 dan angka putus sekolah turun menjadi 0,01 untuk SD dan 0,04 untuk SMP. Indeks kesehatan kita naik dari 0,76 menjadi 0,82 dan angka kematian ibu menurun menjadi 109
dan angka kematian bayi turun menjadi 9,3 dan ini melampaui pemerintahan sebelumnya. Program Birulah telah mampu menurunkan angka RTLH dari 8.156 menjadi 3.338. Program Syahati telah dinikmati dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu mohon doa dan dukungannya. Atas semua bukti itu tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat Situbondo. Tentu tidak cukup dengan kerja tenang. Maka jika masyarakat Situbondo yakin dan telah memanfaatkan berbagai program dimaksud, mari bersama kami mendukung karunia menjadi pemenang coblos nomor 2 Situbondo Berjaya Berkelanjutan. Ya pantun kak cangkon-cangko merena meletua kabungatan. Cek sang posang pamilena nomor 2 asongotan. Gege ya kak, mak tahu tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 periode. Ya, waktu telah habis, boleh berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Luar biasa untuk para pasangan calon, boleh saling bersalaman. Pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan kita semuanya, segenap warga masyarakat, utamanya warga masyarakat Kabupaten Situbondo, bolehkah berada di depan Bapak dan Ibu? Ini adalah 4 orang yang sangat luar biasa, putra putri kebanggaan Kabupaten Situbondo. Apapun yang kita lakukan, ini merupakan wujud ikhtiar kita untuk bisa memajukan kabupaten yang kita cinta bersama. Semoga dengan hadirnya debat kali ini memunculkan ide yang membuat Kabupaten Situbondo semakin berjaya. Terima kasih dan jangan lupa manfaatkan hak pilih Anda 27 November 2024. Saya Emil Faiza selaku moderator mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.